Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita hari ini berjudul Jebakan Batman. Selama kita hidup di dunia, ada banyak sekali jebakan yang bisa membawa kita jatuh dan menderita. Mari kita lihat salah satu jebakan yang Amsal nasihatkan kepada kita. Mari kita baca di Amsal yang ke-1, ayatnya yang ke-10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Dosa apa yang dimaksud di ayat ini? Tentu semua dosa itu adalah jebakan Batman. Tetapi yang sedang mau dibahas hari ini di kitab Amsal ini adalah dosa tentang keuntungan gelap. Keuntungan-keuntungan yang didapatkan dengan cara yang tidak baik. Kita bisa baca di ayatnya yang ke-19. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Pengajaran ini merupakan hal yang sering kita dengar dan mungkin klise buat kita. Dan saya tidak beranggapan bahwa saudara tidak tahu tentang hal ini. Ini adalah hal yang wajar dan semua orang juga tahu bahwa hal seperti ini harus dihindari. Tapi izinkan saya memberikan renungan hari ini untuk orang-orang yang mulai putus harapan dengan kondisi-kondisi keuangannya, kondisi yang tidak mengenakan, atau sedang dalam kondisi hidup yang tertekan karena hidup di tengah lingkungan atau teman-teman yang lebih berhasil daripada kita. Kita tahu bahwa hidup di zaman sekarang, kita bisa mengakses sosial media dengan sangat mudah. Dan di sosial media, tidak sedikit pula yang mengekspos keberhasilan mereka, pencapaian mereka, barang yang mereka punya, sedang berlibur kemana juga. Kita tidak bisa mengatur mereka untuk memposting apa yang kita inginkan. Tapi satu hal yang kita bisa atur, yaitu diri kita sendiri, respon kita. Rasa iri karena banyak orang yang berhasil dengan mudah di usia yang muda, teman yang lebih berhasil dari kita, atau tekanan yang di sekeliling kita yang berkata mungkin saat kita hidup, kok hidupmu segini-segini saja. Atau mungkin kita sedang dalam kondisi yang serba pas-pasan. Bukan kondisi pas mau beli mobil cukup, pas mau ke Bali cukup ya, tapi benar-benar pas. Hari demi hari harus irit dan hanya pas untuk makan dan belanja bulanan saja. Atau mungkin kondisi yang lagi tidak pas, bahkan kurang. Untuk membeli susu anak yang harusnya 4 kotak, jadi 2 kotak saja. Dan terlebih lagi diakali lagi, ketika buat susu anak, harus ditambah dengan air yang harusnya takarannya 2 sendok untuk 100 ml, kita buat untuk 150 ml. Atau yang lainnya lagi. Saya tidak tahu kondisi saudara sekarang sedang di kondisi yang mana. Tapi izinkan renungan ini menjadi rema yang berbicara di hati setiap kita. Marilah Amsal ini menjadi rema dalam hati kita yang berbicara dan menggaung di hati kita. Yaitu jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Bukankah tawaran-tawaran dosa itu menggiurkan saat sedang dalam keadaan lemah? Saat kondisi mungkin kita sekarang tidak sesuai keinginan kita, itu yang membuat kita lemah. Tapi mari kita tolak tawaran dosa itu, apapun yang akan kita dapatkan. Mungkin orang-orang di sekitar kita mengajak kita untuk mencuri, tapi ke orang pintar, ke pesugihan. Mungkin tawaran-tawaran di sekitar kita bukan disuruh membunuh, tetapi korupsi sedikit-sedikit di perusahaan tempat kita bekerja, ya. Atau orang di sekitar kita menyuruh kita untuk berhutang dulu ke aplikasi-aplikasi pinjol yang ada sekarang. Atau karena kita iri dengan teman kita, lalu kita membeli barang dengan menggunakan kartu kredit atau Shopee PayLater. Itu akan menjerat kita dan itu berbahaya, saudara. Mari kita tolak tawaran-tawaran yang membuat kita melakukan dosa. Sebab dikatakan di ayat yang ke-15-18, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Jika kita menerima tawaran dosa tersebut, dikatakan tadi, mereka itu sedang menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Dosa tidak pernah ada yang menguntungkan.
mungkin menjadi solusi dari keadaan kita yang sekarang, tetapi hanya sementara, saudara. Mungkin kita bisa hahaha karena semua yang kita takutkan akhirnya selesai. Masalah kita teratasi, anak kita cukup, keluarga kita cukup, kita bisa selevel dengan teman kita yang berhasil sehingga kita diajak berteman dengan satu circle dengan mereka. Tapi percayalah, akan ada waktunya kita akan membayar atas semua dosa yang sudah kita lakukan. Untuk apa bahagia sementara tapi menderita selamanya? Lebih baik kita menderita selama kita hidup, menderita karena pas-pasan atau kurang, dan bahagia selamanya di kekalan. Sebab dikatakan dalam Matius 5 ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Lebih baik miskin tapi hidup di hadapan Allah dengan hidup kudus, daripada kaya tapi hidup dalam dosa, utang sana sini, mencuri, korupsi, berbohong. Jadi saudara, mari kita jangan menerima tawaran dosa sekalipun kondisi kita tertekan, dan dosa tersebut bisa menyelesaikan masalah. Tuhan Yesus memberkati.